Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna min syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina wa la hamdu tarfata 'ain. Wa aslih lana sha'nana kullal fatir as-samawati wal ardi anta waliyuna fid dunya wal akhirati wa qina muslimin wal hikmah bis salihin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها باب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها باب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها باب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Bismillahirrahmanirrahim. Temuan kali ini kita akan membahas pembahasan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang akan kita bahas untuk edisi silsilatul hadis. Yang pertama adalah arba'una hadisan fi makarimi akhlaqin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 40 hadis tentang akhlak-akhlak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikarang oleh Al-Allamah Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah ta'ala, mana beliau juga merupakan salah satu guru daripada Syekhana, guru besar Indonesia, yakni Mbah Hashim Asy'ari rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Nah, kita langsung ke mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa hadhihi arba'una haditsan fi makarimi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian beliau menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad serta keluarga dan sahabat sekalian. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya ini merupakan 40 hadis yang terangkum dalam kitab beliau. Namanya ada beliau punya kitab Majmu' Arba'in dan Majmu'at fi Arba'in, tentang fadail, keutamaan Nabi Muhammad SAW. Situ ada yang tentang akhlak beliau, ada tentang syama'il, sifat-sifat beliau, dan lain sebagainya. Ini kita akan membahas tentang khusus akhlak daripada Nabi Muhammad SAW, yang mana sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi dalam Muqaddimah kitab Arba'in beliau, bahwasanya siapa yang menghafal 40 hadis itu insya Allah dibangkitkan bersama para orang-orang soleh, para wali, para syuhada, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung menuju ke hadis yang pertama. Habis sanadil muttasil ilal musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi fid dharain amin ila an qala al hadithul awal. Oh ya, sebelum kita mempelajari ini, kitab ini merupakan rekomendasi daripada gurunda kita ketika mengunjungi Ma'had Islami Mekah ini, yakni Syekhuna Syekh Ali Al-Husaybati Asy-Syami Ad-Dimashqi. Beliau merekomendasikan dan mengijazahkan kitab ini kepada para santri beliau. Dan beliau waktu itu membaca dari awal sampai akhir dengan penjelasan singkat dari beliau. Naam, al-hadithul awal an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana
Rawahul Imam Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud. Hadis yang pertama dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Abu Dawud. Apa maksudnya daripada akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah Quran? Maksud dari hadis ini bahwasanya Al-Quran sebagaimana mukjizat, turun sebagai mukjizat yang kekal, yang mana tiap hari, tiap zaman terus menerus muncul penemuan-penemuan yang tentang rahasia-rahasia hikmah di balik kandungan Al-Quran. Yakni tidak ada satu orang pun yang bisa untuk menafsirkan Quran secara sempurna. Karena Quran otomatis kalamullah. Bahkan diriwayatkan bahwasanya diceritakan kalau nggak salah Imam Ali, Imam Sayyidina Ali itu kalau mau meriwayatkan Fatihah itu butuh berapa muatan kulit onta untuk satu surat saja. Yani nggak bisa untuk saking sempurnanya akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena terlalu besarnya akhlak Nabi Muhammad SAW, sehingga dikatakan bahwasanya akhlak Rasulullah SAW itu ya Al-Quran. Yang antum baca di Quran, itulah yang ada yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi misalkan di Quran ada tentang kesabaran, ya Nabi sabarnya ya kayak yang di Quran. Bagaimana tentang senangnya Nabi? Senangnya Nabi ya kayak senang para kekasih Allah, ceritanya kepada kekasih Allah yang ada di Quran. Jadi sudah perfect banget. Sebagaimana Al-Quran merupakan satu-satunya mukjizat yang sampai sekarang kita masih ada. Bisa lihat, kita masih bisa dengar, kita masih bisa pelajari. Begitupun akhlak Nabi Muhammad SAW itu kekal. Dalam artian teladan Nabi Muhammad SAW itu hingga sekarang bertebaran ajaran Islam ya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak akan mengenal siapa itu Allah. Kita tidak akan bisa mengetahui apa makna daripada rahmat. Bahkan beliau dijuluki rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi semesta alam. Bagi semesta alam. Bahkan bagi kaum kafir, musuhnya Nabi sekalipun. Loh kok bisa? Kalau umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, itu kalau melanggar langsung azab turun, langsung semuanya dimusnahkan, dihilangkan. Tapi kalau kaum Nabi Muhammad SAW itu masih dikasih waktu, masih dikasih tenggat, masih melalui peperangan. Kalau dulu enggak, perangnya sudah langsung lewat jalur langit, bukan head to head gitu, enggak. Perang langsung didoain 7 hari, 7 malam, hilang angin topan. Hilang dengan air bah banjir bandang. Hilang dengan diturunkan gempa. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW, mungkin ada bencana-bencana seperti itu, tapi tidak menyeluruh. Kalau dulu langsung satu kaum dihancurkan. Bahasanya sekarang mungkin digenosida itu. Pembunuhan keseluruhan. Kayak yang dilakukan oleh Israel. Waliyadzubillah. Semoga saudara-saudara kita di Palestina bisa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan daripada Zionis-Zionis Israel. Ahlakumullah, ahlakahumullah.
Semoga Allah mengalahkan Zionis tersebut. Nah, kita kembali ke hadis yang kedua. Al-hadis tsani. Jadi jelas ya. Hadis yang pertama kita baca bareng-bareng. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Rawahul Imam Ahmad, Muslim wa Abu Dawud. Hadis yang pertama dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Abu Dawud. Sekarang hadis yang kedua, al-hadits tsani. An Anas radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wa ajwadan nasi wa asya'an nasi, rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Sanadil muttasil ilal musannif, hadis yang kedua dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Anas radhiyallahu anhu? Sayyidina Anas radhiyallahu anhu merupakan pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau membantu Nabi 10 tahun lebih kalau nggak salah. Dari beliau mulai remaja hingga beliau sudah dewasa. Tapi kata beliau, bantuan Nabi kepadaku melebihi kerjaku sebagai pembantu kepada beliau. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sering untuk membantu beliau daripada Sayyidina Anas membantu Nabi. Itulah akhlak daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah punya pembantu, tapi yang menjadi yang membantu, yang sahibul khidmah, maka malah Rasulullah justru yang punya pembantu Rasulullah, tuannya ya, jadi majikannya yang justru banyak membantunya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Anas tidak pernah membentak sama sekali, tidak pernah mengatakan kenapa ini, kenapa itu. Itulah Sayyidina Anas radhiyallahu anhu yang diajukan kepada Nabi. Siapa yang membawanya kepada Nabi? Itu adalah ibunya kalau nggak salah. Ibunya Sayyidina Anas membawa kepada Nabi untuk diajak perang. Waktu itu beliau masih umur belasan lah, masih kecil, masih umur SMP, SMA. Kata Nabi, belum cukup umur ini. Ya sudah, terserah Nabi buat apa aja. Ya udah. Akhirnya Sayyidina Anas menjadi pembantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus, orang yang paling the best, good people. Nah, kalau zaman sekarang mungkin istilahnya good people. Wa ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Jadi jangan kira Nabi itu panutan untuk orang miskin saja, rahmatan lil alamin. Panutan untuk orang kaya, panutan untuk orang miskin. Ketika Nabi kaya, maka Nabi menyembelih 100 onta, 100 sapi, ratusan. Ketika ada yang meminta sedekah, maka 1 lembah kambing diserahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang membutuhkan. Tapi ketika beliau tidak ada, beliau tidak pernah mengeluh. Ntar kita akan membahas gimana ketika beliau datang ke rumah. Kalau nggak ada makanan, apa reaksi beliau? Itu kita akan membahas. Jadi Nabi ini sudah perfect lah. Nabi misalkan dalam keluarga, Nabi mungkin panutan dalam yang terkenal mungkin beliau poligami. Tapi ketahuilah beliau itu poligami setelah istri pertama wafat. Beliau adalah orang yang setia sama Sayyidah Khadijah. Jadi beliau panutan juga bagi orang yang dari
dari awal cuma milih satu. Tapi ketika beliau Sayyidah Khadijah sudah wafat dan Allah memerintahkan beliau untuk menikah lagi untuk satu dua alasan tertentu, hikmah yang sudah Allah atur. Itu bukan untuk syahwat Nabi. Naam. Jadi dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling dermawannya orang dan paling dermawannya itu ketika Ramadan datang. Saking dermawannya itu beliau lebih cepat memberi daripada angin yang berhembus. Angin berhembus gimana? Nah, beliau itu satu-satu memberi dan itu pun dilakukan oleh keturunan-keturunan dan pengikut-pengikut beliau, di mana diceritakan kalau nggak salah Sayyidina Ali Zainal Abidin atau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, lupa. Kayaknya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketika meninggal diceritakan di bagian belakang beliau itu hitam-hitam. Kenapa kok hitam-hitam? Nggak tahunya beberapa minggu setelah beliau wafat, beberapa hari setelah beliau wafat, ternyata ada beberapa orang miskin yang mengeluh, loh, kenapa kiriman gandum yang selama ini aku dapat tiap pagi di di minggu sekian kok nggak ada? Ternyata selama ini beliau mengangkat sendiri zakat tersebut atau sedekah tersebut kepada orang yang butuh. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang hal itu. Wa asya'an nas, dan beliau adalah orang yang paling pemberani. Di mana waktu itu beliau pernah diajak gulat kalau nggak salah Amr bin Wud atau siapa gitu. Pokoknya ahli gulat Mekah kalau nggak salah. Ahli gulat kufar dari kaum kafir. Itu mengajak duel Nabi Muhammad SAW. Kalau menang ya masuk Islam. Nabi menerima. Langsung ketika ketika gulat satu-satu terus Nabi menang. Nggak terima. Sekali lagi menang lagi, 3 kali menang lagi dan nyerah. Dan ketika beliau perang, beliau tidak memakai kuda, tapi beliau memakai bagel, jadi peranakan kuda dan keledai. Agar apa? Agar ketika ada rombongan yang takut dalam artian kaget, dikagetkan dengan musuh, kendaraan beliau itu tidak cepat untuk balik. Jadi beliau itu termasuk kebiasaan beliau juga tidak pernah beliau itu menoleh dengan kepalanya beliau saja, tapi menoleh dengan badannya. Karena kalau menoleh dengan kepala saja itu kebiasaan pengecut juga kurang menghargai. Jadi kalau menoleh gini kan, kalau ada musuh dari depan masih bisa gini, tapi beliau enggak. Jadi beliau itu orangnya paling pemberani. Berani ketika benar. Ketika benar, berani. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar, walaupun itu pahit, pun harus disampaikan dengan kebenaran juga, dengan cara yang baik. Berani bukan berarti anarkis. Berani bukan berarti teroris. Berani, tegas, adalah ketika mengatakan yang benar A, B, B, dengan cara yang benar, dengan cara yang santun, dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Ketika berani untuk mengakui kesalahan, berani untuk jujur, berani untuk tidak bohong, berani untuk tidak korup, itulah sifat pemberani. Dalam hadis disampaikan, bukanlah laisa syadid, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang sur'a, yang pandai bergulat. Tapi orang yang kuat, orang yang hebat adalah orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Kata Nabi, jihad hakiki adalah jihad melawan hawa nafsu. Itulah keberanian yang hakikat. Hakiki. Bukan berani sok-sokan gitu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah.
Kita pindah ke hadis yang ketiga, sudah cepat untuk beberapa majelis saja. Al-haditsu tsalits an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini adalah terjemahan daripada kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi Quran maksudnya apa? Maksudnya beliau adalah the best people. Orang yang paling baik akhlaknya. Karakter beliau itu paling bagus. Ketika menghadapi musuh dengan hormat, menghadapi teman kayak gimana, semua sudah diatur oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya hampir sama dengan hadis yang di atas. Langsung ke hadis yang keempat. Nah, ini akhlak Nabi Muhammad SAW tersebut juga diwariskan oleh cucu-cucu beliau. Salah satunya kisah yang masyhur belakangan ini pernah saya dengar dari Habib Hamid kalau nggak salah. Habib Hamid anaknya Habib Umar bin Hafidh, Sayyidil Habib Umar bin Hafidh, Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Ketika beliau datang seseorang menagih tanah beliau. Ini tanahku, mengaku bahwasanya itu tanah beliau. Anaknya ngomong, ya abah, wahai abi, abah, bah ini tanah kita. Ini ada apa surat-suratnya. Surat-suratnya ada di kita. Oh, surat-suratnya ada di kita. Sudah balik nama surat tersebut kasih ke fulan tersebut yang ngaku. Loh, kenapa? Ini kan apa itu hak kita. Katanya Habib Umar, laisa min sya'nina an-niza' bi mithli hadza. Bukanlah kebiasaan daripada kita para ulama, para sadah untuk bertengkar, untuk berselisih di masalah dunia yang sepele seperti ini. Hanya karena tanah saja. Itu ketika berhubungan dengan beliau, pribadi beliau, berhubungan dengan dunia, beliau bijak, tidak marah. Tapi kalau berhubungan dengan agama, berhubungan dengan Allah dan Rasulnya, itu beda lagi ceritanya, bro. Harus marah. Nah, harus marah karena Allah. Nah, al-hadithur rabi' sanatil mutasil wa bihi qala an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-azra'i fi khidriha rawahu al-Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah. Hadis keempat dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu. Beliau lebih malu daripada gadis yang dipingit di kamarnya. Maksudnya apa dipingit? Dipingit itu gadis perawan sebelum menikah, itu termasuk adatnya gadis tersebut tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar rumah. Atau ya gadis perawan sebelum menikah, apalagi kalau sudah ada yang melamar, itu biasanya tidak boleh keluar rumah. Untuk menjaga rasa malunya, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih malu daripada gadis perawan yang belum dinikahi. Tapi kalau zaman sekarang, zaman dulu gadis perawan itu kalau keluar rumah malu. Zaman sekarang karena sudah apa namanya zaman kebalikan ya. Kalau nggak keluar rumah malah malu. Kalau zaman sekarang kalau nggak keluar rumah malah malu. Wal iyadu billah. Ya semoga Allah mengampuni kita semua. Jadi harus
diperbaiki lagi lah akhlak-akhlak kita. Ini apalagi perempuan. Al-haya'u, ada makalah mengatakan al-haya'u tajul mar'ah. Rasa malu itu adalah mahkota daripada perempuan. Jadi bukan perhiasan emas, perak, cincin, gelang, dan lain sebagainya. Tapi rasa malunya harus dijaga. Nah, sekarang kalau nggak pacaran malu. Waliyadzubillah. Kalau nggak nongkrong malu. Kalau nggak hubungan di luar nikah malu. Waliyadzubillah. Tapi kalau ninggal sholat nggak malu. Kalau buka aurat nggak malu. Ngomongnya biar saya kepingin jadi diri saya sendiri. Ya memang jadilah versi terbaik dirimu, tapi harus sesuai dengan kaidah daripada syariat Islam. Wahai para wanita yang anggun di sana, marilah kita jaga nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan menjaga rasa malu kita, dengan menjaga aurat kita sebisa mungkin. Kamu menutup aurat bukan berarti kamu diem di rumah terus kayak di gua, enggak. Kumpullah tapi jaga itu norma-norma dari syariat. Begitupun laki-laki. Jangan malah posting story jedak-jeduk nggak pakai santri. Story jedak-jeduk nggak pakai baju. Itu rasa malunya di mana? Kalau mau berbuat kayak gitu, kalau mau pacaran, kalau mau, ya jangan terang-terangan. Walaupun nggak boleh. Ini sudah nggak boleh. Dosa maksiat, dosa terang-terangan. Dalam hadis dikatakan, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan. Jadi, ayolah kita baik lagi perempuan, khususnya yang santri, menjaga rasa malu. Allah sudah memberi nikmat engkau dengan label kesantrian. Maka jagalah nikmat tersebut dengan menjaga akhlak kita. Nah, al-hadithul khamis, mungkin hadis terakhir yang akan kita bahas. Jadi kita akan majelis kita 5 hadis. Nah, al-hadithul khamis. Wabihi qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khala bi nisa'ihi alyanan nas wa akraman nas dhahhakan bassaman. Hadis yang kelima dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada bersama istri-istri beliau, beliau adalah alyanan nas. Alyanan nas itu orang yang paling lembut. Wa akraman nas, orang yang paling mulia, orang yang paling dermawan, loyal. Dohakan, suka menyebar tawa. Beliau orangnya ceria. Basaman, dan beliau tuh murah senyum. Nah, ini khususnya bagi para lelaki yang punya istri, sudah punya istri atau santri lah. Di luar, oh, Masya Allah baik, tapi yang nyampe ke rumahnya, di depan bapak ibunya, di depan istrinya, di depan anaknya, wah, sudah kayak singa. Di luar, Masya Allah, humble, loyal, suka memberi sedekah, tapi kalau di dalam rumah pelitnya minta ampun. Di luar, Masya Allah, lembut, ringan dalam memberi. Di dalam rumah ringan tangan, suka memukul anak-anak dan istrinya. Waliyahzubillah. Ini yang punya standar ganda, ini tolong disamakan. Dan kalau kita perhatikan, kenapa? Dari tadi yang banyak meriwayatkan tentang akhlak Nabi, khususnya ketika dalam keluarga beliau adalah Sayyidah Aisyah. Karena beliau menikah dengan Nabi ketika beliau masih dalam umur remaja. Jadi umur sekitar umur 9, 10.
di zaman itu dan untuk orang Arab di zaman itu. Jangan kalian pikir umur 9, 10 yang seperti perempuan zaman sekarang yang kecil standar Indonesia, enggak, ini standar Arab. Itu ya karena ketika Nabi wafat, Sayyidah Aisyah itu masih muda, masih muda dalam artian bisa untuk meriwayatkan. Salah satu hikmahnya adalah bisa beliau itu meriwayatkan hadis-hadis tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Gimana sih Nabi di dalam keluarganya? Dohakan basaman, suka sebar tawa, suka tersenyum. Bahkan ketika Sayyidina Umar masuk rumah Nabi, para istri beliau itu, para istri Nabi itu apa? Sembunyi di ketakutan. Tapi kalau ketemu Nabi enggak. Jadi istri Nabi ya ngambek sama Nabi. Tapi Nabi nganggapnya ya santai. Bahkan Nabi pernah apa balapan lari dengan Sayyidah Aisyah. Pernah beliau balapan lari, jadi sahabat disuruh minggir dulu ketika beliau perang. Pas beliau safar, beliau berpergian sama Sayyidah Aisyah, sahabat suruh minggir dulu, beliau balapan lari sama Sayyidah Aisyah. Ketika beliau balapan lari, beliau menang, Nabi menang. Tapi ketika Sayyidah Aisyah sudah lama menjadi istri Nabi, sudah agak berisi, sudah agak gemukan dikit. Makanya kalah. Terus Nabi ngomong, Aisyah, bidzak. Ini kemenanganku untuk membalas kekalahanku dulu. Nah, dulu beliau pernah lomba lari dengan Sayyidah Aisyah, tapi Nabi itu kalah karena Sayyidah Aisyah masih agak kurusan. Jadi ya Nabi sebagaimana suami istri pada umumnya suka bercanda sama keluarganya, suka humble, suka memberi. Ya bukan kayak itu suami yang uh, diktator, suami yang kalau A harus A. Nabi enggak. Nabi ya suka diskusi dengan keluarganya. Ini suka bertanya. Ketika Sayyidah Fatimah datang, beliau Nabi itu berdiri untuk menghormati anaknya dan menyambut anaknya Sayyidah Fatimah. Anaknya pun Sayyidah Fatimah pun akhirnya menghormati Nabi karena Nabi juga menghormati anaknya. Inilah yang kadang terlupakan bagi khususnya para suami ya. Ketika kita ingin untuk dihormati anak-anak kita, ingin dihormati oleh adik-adik kita, tapi kita kurang mendengar, kurang menghormati daripada anak atau adik-adik kita atau keluarga kita lah. Jadi karena keluarga ini adalah tempat kembali kita. Kita lagi sumpek dan lain sebagainya. Pulang-pulang kok malah ditambah kesumpekan. Wah, itu bahaya. Bahaya, ya bahaya. Nah, jadi mungkin sampai situ saja. Masih banyak cerita-cerita tentang Nabi, bagaimana Nabi itu Sayyidah Aisyah pernah Sayyidah Aisyah itu uh, ada di pundak Nabi melihat orang Habasyah lagi menyanyikan kayak lagu-lagu gitu pakai alat-alat perang. Dan Nabi udah dah melihatnya. Belum puas ya. Ya diajak Nabi tahu Nabi bisa memperlakukan istrinya sebagaimana umurnya. Waktu itu Sayyidah Aisyah masih remaja. Masih bermain dengan boneka dan bermain dengan anak-anak kecil lainnya. Anak-anak remaja temannya Sayyidah Aisyah, beliau menghargai itu dan memperbolehkannya. Tidak mengekang dalam artian ini. Tapi tetap dalam lingkup syariat is. Nah, mungkin itu saja 5 hadis dulu. 5, insya Allah kalau kita istiqomah kita bisa hatam. Ya, kita baca dari hadis pertama. Kita baca bareng-bareng. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim.
الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود. Hadis pertama dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dan Abu Dawud. Al-haditsu tsani an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa ashja'an nas rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis kedua dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, orang paling dermawan dan paling berani di antara semua orang. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Al-haditsu tsalits an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Hadis ketiga dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara semua orang. Al-Hadithur Rabi' an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ashadda haya'an min al-adra'i fi khidriha. Rawahu al-Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Ibn Majah. Hadis keempat dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu daripada gadis yang dipingit di kamarnya atau di rumahnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Al-hadithul khamis an Aisyah radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا بنسائه ألين الناس وأكرم الناس ضحاكا بساما رواه ابن سعد وابن عساكر. Hadis kelima dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berada bersama istri-istrinya adalah orang yang paling lembut, orang yang paling mulia atau dermawan, suka menyebar tawa dan murah senyum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dan Imam Ibnu Asakir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ya, biar bisa istiqomah.